nggak sih kamu merasa terjebak dalam situasi yang sama berulang kali? Rasanya seperti lari di tempat, nggak ada kemajuan. Padahal sudah berusaha keras. Atau mungkin kamu sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa selalu ketinggalan. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang pernah atau bahkan sedang merasakan hal itu. Tapi, pernahkah kamu berpikir kalau masalahnya mungkin bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri? Tepatnya, dari cara kita berpikir atau yang sering disebut mindset. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, tapi punya dampak luar biasa dalam hidup kita, yaitu mindset. Ini bukan sekadar istilah motivasi yang klise, tapi sebuah kunci yang bisa membuka banyak pintu kesempatan dan kebahagiaan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis, karena di akhir video nanti, saya akan bagikan beberapa tips praktis untuk mulai mengubah mindset kamu hari ini juga. Secara sederhana, mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang membentuk kebiasaan kita dalam merespons berbagai situasi. Ini seperti kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Kalau kacamatanya buram atau warnanya gelap, dunia pun akan terlihat suram. Sebaliknya, kalau kacamatanya jernih, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan positif. Seorang psikolog terkenal dari Universitas Stanford, Carol Dweck, mempopulerkan dua jenis mindset utama, fixed mindset atau mindset tetap, dan growth mindset atau mindset bertumbuh. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan, bakat, dan kecerdasan itu sifatnya bawaan. Mereka berpikir, saya memang gak jago matematika, atau saya bukan tipe orang yang kreatif. Akibatnya, saat menghadapi tantangan, mereka cenderung mudah menyerah karena merasa sudah mencapai batas kemampuannya. Mereka juga sangat takut dengan kegagalan. Karena bagi mereka, kegagalan adalah bukti bahwa mereka tidak cukup baik. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya, yaitu growth mindset. Orang dengan mindset ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Mereka melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika gagal, mereka tidak melihatnya sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai umpan balik yang berharga. mereka akan berkata, "Oke, cara ini tidak berhasil. Coba kita cari cara lain. Atau saya belum bisa, tapi saya akan terus berlatih sampai bisa." Perbedaannya terdengar simpel kan? Tapi dampaknya dalam kehidupan nyata sangat besar. Bayangkan seorang siswa yang mendapat nilai jelek di ujian. Siswa dengan fixed mindset mungkin akan berpikir, "Sudah kuduga, aku memang bodoh." Dia jadi malas belajar untuk ujian berikutnya karena merasa percuma. Sebaliknya, siswa dengan growth mindset akan berpikir, di mana ya letak kesalahanku? Mungkin cara belajarku yang perlu diubah. Dia akan mencari cara belajar baru, bertanya pada guru, dan berusaha lebih keras di ujian selanjutnya. Kamu bisa lihat kan, siapa yang punya peluang lebih besar untuk sukses di masa depan? Hal ini berlaku di semua aspek kehidupan. Loh, Dalam karir, orang dengan growth mindset lebih terbuka untuk mempelajari skill baru. beradaptasi dengan perubahan, dan tidak takut mengambil proyek yang menantang. Dalam hubungan, mereka lebih bisa menerima masukan dari pasangan dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, bukannya saling menyalahkan. Bahkan dalam kesehatan, Orang dengan mindset bertumbuh cenderung lebih konsisten dalam berolahraga dan menjaga pola makan, karena mereka percaya usaha mereka akan membawa hasil. Sekarang, mungkin kamu bertanya-tanya, "Oke, saya mengerti bedanya, tapi bagaimana cara mengubah mindset saya dari tetap menjadi bertumbuh? Apakah mungkin?" Jawabannya adalah sangat mungkin. Otak kita itu luar biasa plastis. Artinya bisa berubah dan membentuk koneksi baru seiring dengan pengalaman dan cara kita berpikir. Mengubah mindset adalah sebuah proses, sama seperti melatih otot di gym. Butuh waktu dan konsistensi, tapi hasilnya akan sangat sepadan.
Cukup, kenali saja. Ini dia, si mindset tetap sedang berbicara. Langkah kedua adalah menantang pikiran tersebut. Setelah kamu menyadarinya, ajukan pertanyaan pada dirimu sendiri. Benarkah aku sama sekali tidak bisa? Atau aku hanya belum menemukan cara yang tepat? Rasanya beda sekali kan? Kalimat kedua membuka pintu untuk kemungkinan dan usaha di masa depan. Jangan hanya menunggu bahagia saat sudah sampai di puncak, tapi nikmatilah setiap langkah pendakianmu. Saat kamu mencintai prosesnya, hasil yang baik akan mengikuti. Dan langkah kelima, carilah inspirasi dan belajarlah dari orang lain. Lihat bagaimana orang-orang sukses menghadapi kegagalan mereka. Baca biografi, tonton wawancara, dan kamu akan menemukan satu pola yang sama. Mereka semua pernah gagal, berkali-kali bahkan, tapi mereka tidak berhenti. Mereka menggunakan kegagalan itu sebagai batu loncatan. Ingat, Michael Jordan pernah berkata, "Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya." Dan itulah mengapa saya berhasil. Mengubah mindset bukanlah perjalanan yang selesai dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana fixed mindset akan kembali muncul dengan kuat, dan itu normal. Kuncinya adalah jangan menyerah. Teruslah berlatih untuk mengenali, menantang, dan mengganti pikiran-pikiran yang membatasi dirimu. Anggap ini sebagai investasi jangka panjang untuk versi terbaik dari dirimu. Jadi, mulai hari ini, mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Saat kamu menghadapi tantangan, ingatlah bahwa itu adalah gym untuk otakmu. Semakin sering dilatih, semakin kuat ia jadinya. Saat kamu melakukan kesalahan, tersenyumlah dan katakan, "Terima kasih untuk pelajarannya." Dunia ini penuh dengan kesempatan bagi mereka yang mau belajar dan berusaha. Pilihan ada di tanganmu. Kamu mau terus memakai kacamata yang buram? Atau menggantinya dengan yang jernih? Dan melihat dunia dengan segala potensinya? Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, langkah mana yang akan kamu coba pertama kali untuk membangun growth mindset?